A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah atas kebaikannya sore hari ini dikumpulkan di majelis sore hari ini sebagai bentuk usaha kita agar kita terhindar semua daripada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini pengecualian yang enggak rugi cuma ada 4. 1 orang beriman, 2 beramal soleh. Semua sepakat teman-teman sekalian bahwasanya iman itulah yang membuat kita nanti selamat. Iman sebiji dzarrah, sekecil apapun itu bisa menjadikan seorang terangkat kelak dari panasnya api neraka. Kemudian amal soleh yang akan ditimbang, amal soleh yang kelak akan ditimbang. Tetapi Allah nggak berhenti di situ, karena kita seakan diajarkan iman dan amal soleh itu fluktuatif, naik turun. Kita semangat dalam beribadah pun juga sama teman-teman. Maka setiap orang yang berhenti hanya sampai fase kedua, dia cuman beriman, yang penting saya sudah beramal soleh, tapi tidak melanjutkan dengan mempraktekkan amal berikutnya, tawassaw bil haqq dan tawassaw bis sabr, orangnya pasti tetap merugi. Kenapa? Iman itu sore hari beda sama iman nanti malam, beda lagi sama besok pagi. Iman pagi hari beda dengan iman siang hari, beda iman pula di sore hari. Begitulah teman-teman sekalian, maka tawassaw, upaya agar kita tidak berhenti menjadi seorang mukmin, tidak berhenti berbuat baik. Maka yang harus kita upayakan adalah saling memberi nasihat. Kalimat saling itu prakteknya adalah 2 arah. Saya pribadi selalu bisa rugi kalau saya cuma memberi nasihat, tapi suatu waktu ketika diberitahu, diingatkan, saya menutup diri dari nasihat. Teman-teman sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri, sama merugi kalau suatu waktu kita punya kewajiban menyampaikan nasihat pada pasangan kita, sama anak-anak kita, sama keluarga kita. Tapi kemudian di kesempatan yang mungkin kita saat down, saat iman kita lemah, kita mungkin di kondisi terpuruk, dinasihati kita menolak, kita rugi. Makanya sore hari ini sebenarnya kita sedang mempraktekkan itu, kumpul kita di majelis ini menyempatkan waktu di tengah kesibukan kita masing-masing, tentunya di sisa waktu kerja kita. Mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai usaha yang kita lakukan agar kita semua terhindar daripada kerugian dunia, terlebih kerugian akhirat, karena nasihat itu selalu dibutuhkan oleh seorang mukmin. Teman-teman sekalian, dulu dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hudzaifah bin Yaman disebutkan, kana rajulani min ashabi Rasulullah, ketika 2 orang sahabat Nabi, idzal taqoya, kalau mereka bertemu, lam yatafarraqa, dan mereka tidak akan berpisah, hatta yaqra'a ahadumul akhar wal asri, sampai salah satu dari mereka itu bacain temannya, ngingetin temannya tentang wal asri. Hati-hati, manusia itu bisa potensi rugi terus begitu. Hati-hati, iman itu bisa naik turun. Itu semua adalah memotivasi secara tidak langsung. Dimanapun kita nanti berjalan, apalagi kalau teman-teman mau safar, apalagi safar itu kita nggak punya kontrol sosial yang kelihatan membersamai kita. Jadi kita ini perlu kontrol sosial yang kelihatan. Yang nggak kelihatan sudah jelas, ada malaikat, ada Allah Azza wa Jalla yang selalu melihat kita, tindak tanduk kita, ucapan kita. Tapi kita perlu kontrol sosial yang kelihatan. Makanya jangan seneng safar itu sendirian, ya. Minimal ada yang menegur kita, ada yang mengingatin kita. Karena mudahnya orang itu justru terjerumus kalau sendirian. Jalan ke Australia, jalan ke Singapura, ndak ada orang yang kenal. Tiba-tiba mbak-mbak bule nyapa sampean, mbak-mbak bule ini, assalamualaikum, pakai salam lagi. Loh iya kan, bisa jadi. Kemudian, Mas, mau kemana? Saya asli sini loh, saya antarkan keliling gratis. Ini ada orang bule, bahasanya bahasa kita, ramah banget, cuantik lagi. Ya, toleh kanan, toleh kiri, nggak ada yang kenal saya. Oke mbak, nggak apa-apa. Iya, gas katanya begitu ya. Itu kalau kita kontrol sosialnya kurang, itu kadang memang mudah sekali kita tergelincir. Maka wal asri ini memang sebagai kontrol sosial juga untuk kita. Dan itu harus ada orang yang ngasih tahu. Maka mudah-mudahan sore hari ini merupakan bentuk ya, cara kita agar kita tidak merugi, yaitu kita tawassaw bil haqq,
menyampaikan tentang kebenaran agama dan juga menyampaikan tentang sesuatu yang menjadikan kita bisa lebih sabar menjalani hidup. Kalau pertemuan sebelumnya materi saya tentang parenting yang saya kaitkan dengan keluarga, memahami laki dan perempuan itu beda. Kalau masih ingat materi yang dulu saya sampaikan, sampai ternyata perjalanan bahtera itu dirasakan bergoyang itu bukan karena semua pelakunya berbuat dosa. Kadang satu pelaku aja guncangannya kita merasakan sama, satu rumah. Ya, entah suami melakukan keburukan, nggak usah diberitahu istrinya, istri melakukan keburukan, nggak usah beritahu suaminya, tapi akan merasakan karena kita sedang berlayar di satu kapal yang sama. Nah, saya kaitkan materi itu teman-teman sekalian dengan bab sial. Kenapa kok kaitannya dengan bab sial? Karena banyak orang bilang Muharram itu bulan, ya sebagian saja sih, karena saya kemarin malam satu surah ngisi nasihat pernikahan, alhamdulillah ya. Jadi acaranya di Telaga Sari, menikah di Manggar pas tanggal 1 Suro ya. Saya selalu mengapresiasi kepada setiap teman-teman yang menghidupkan bulan Muharram ini. Saya itu nggak punya jadwal malam, sekalian. Saya sejak punya anak ketiga itu tidak ada jadwal habis maghrib karena anak saya fokus tidak sekolah di luar, tidak sekolah formal, jadi semuanya sekolahnya belajar sendiri di rumah. Jadi saya harus punya waktu. Nah, saya menyempatkan, meskipun saya nggak punya jadwal malam, kalau itu orang memuliakan bulan-bulan mulia, bulan haram, saya insya Allah akan izin bilang malam ini saya punya jadwal satu aja. Ada orang menikah dan minta nasihat pernikahan, dan ini karena dia menghidupkan bulan Muharram. Saya apresiasi, bahkan saya berjanji datang di tempat yang jauh. Pernah di tahun 2019 saya datang ke daerah Marangkayu, Marabadak sana, untuk mengakhiri akad nikah sama di bulan Suro, dan itu dulu ikut kajian saya di Balikpapan dan alhamdulillah dapat jodohnya jauh di sana di Marangkayu sana, sebelum Bontang itu ya. Itu teman sekalian saya datang dan saya janji datang, alhamdulillah dimudahkan Allah untuk datang karena saya senang sekali dengan hamba-hamba Allah yang ya mereka itu tidak ikut ketakutan atau parno dengan bulan ini, menganggap wah bulan ini pasti. Dan alhamdulillah hari ini anaknya sudah 2 yang pada waktu itu, dan ya jarang sekali mendengar konflik secara nampak ya. Setiap orang pasti punya masalah, tapi secara yang nampak salah tidak ada. Dalam komunikasi dengan saya pun juga tidak ada dan pernah bercerita, dilihat dari mungkin teman-teman sahabatnya juga mengetahui tidak ada. Artinya jamaah sekalian, ini penting untuk saya sampaikan karena hari ini anggapan sial itu sering disematkan kepada sesuatu yang salah, kepada tanggal lahirnya, ada beberapa yang bernas, ada dalil, ada yang mungkin katanya. Nah, kita pingin mendudukkan itu, ini masalah keyakinan ya, supaya tidak salah kita mempersepsikan kesialan itu disandarkan justru kepada kebaikan ya. Dulu di masa-masa para nabi, sejak sebelum Nabi kita Muhammad, kalau ada hal yang nggak nyaman dalam kehidupan, itu yang dijadikan kambing hitam, itu pasti kebaikan. Sejak dulu, ini gara-gara sampean dakwah ke sini, ya. Nah, mereka dulu punya tradisi namanya tatoyur. Tatoyur itu dari kata toir. Toir itu artinya burung. Jadi kalau mau berjalan kemana-mana, tuh ngelepas dulu burung. Kalau burung itu terbang ke kiri, mereka menggagalkan rencananya. Kalau burung terbang ke kanan, wah ini beruntung harinya, hoki saya ini. Dia berangkat kerja, dia berangkat beraktivitas. Itu namanya tatoyur. Jadi menyandarkan nasib pada perantara hewan. Nah, kalau sekarang bentuk tatornya banyak teman-teman. Nah, di masa Nabi, bukan Nabi kita Muhammad, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, dulu sudah ada tatoyur. Zaman Nabi Isa ada, diceritakan dalam surah Yasin. Inna tatoyyarna bikum. Ya. Kami sial tuh karena gara-gara sampean. Ya dulu di masa itu sebelum datang idja'ahal mursalun, ya wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, itu dalam surat Yasin ayat 13. Ceritakan wahai Muhammad kepada mereka satu perumpamaan atau kisah penting tentang ashabal qaryah, penduduk satu negeri. Idja'ahal mursalun, ketika datang utusan ke tempat itu. Jadi utusan itu dakwah, ini utusan ini siapa? Ulama lah ya, yang diutus Nabi Isa ke satu negeri, dulu disebut dengan nama negeri Antiokhia. Nah, di situ tuh terjadi paceklik, teman-teman.
lama ndak hujan gitu. Nah, orang-orang itu kemudian menganggap sialnya kami hari ini, kekeringannya bumi ini ya gara-gara mereka datang tempat kami ini. Jadi ini menyematkan kesialan pada suatu yang nggak benar. Ya, maksudnya suatu yang nggak benar itu anggapan mereka nggak benar. Padahal para ulama itu benar, tapi dianggap sial gitu ya. Samalah dengan Muharram. Muharram itu bulan terbaik teman-teman sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi dari sahabat siapa namanya? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah tad'unahul Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan kata Nabi, ini sabda Nabi di penghujung usia. Jadi kalau berita-berita tentang Muharram itu hadis-hadisnya rata-rata di penghujung usia. Ya, di penghujung usia. Nah, itu Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu puasa yang dilakukan seorang di bulannya Allah, syahrullah. Jadi ini disebut bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Bahkan termasuk dari 4 bulan haram. Jadi dalam 1 tahun, inna iddatasyhur indallahi 12 syahran. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam catatan penciptaan langit dan bumi, yauma khalaqas samawati wal ard. Nah, dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan. Nah, bulannya kata Rasul thalathun mutalawiyat. Bulannya itu yang mulia 3-nya berurutan. Satunya nyelip, yaitu bulan Rajab, bulan mulia itu. Bulan haram. Kalau di masa dulu nggak boleh perang. Saking memuliakan bulan, nggak boleh ada orang kelahi. Ya, berbuat dosa dilipat gandakan dosanya, berbuat kebaikan dilipat gandakan kebaikannya. Itu bulan haram. Nah, 3 ini adalah rangkaian bulan haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, masa sema sekarang nih, Muharram. Muharram itu pulangnya jamaah haji. Karena dulu itu kan perjalanan nggak pakai pesawat. Jadi Muharram itu masih banyak. Kalau ini nanti terakhir jamaah haji Indonesia khususnya itu tanggal 25 Juli. Masih di belum sampai selesai Muharram sudah selesai jamaah haji Indonesia. Ya, yang jumlahnya 241.000 jamaah. Itu kloter terakhir nanti dari Madinah terbang tanggal 22 Juli. Ya, itu kalau dulu hampir Juli bulan Muharram habis baru selesai. Karena dulu perjalanannya darat semua, naik kapal dan sebagainya, laut. Ya, jadi lama itu. Maka disebut bulan haji itu bulan istimewa, termasuk Muharram. Di Jawa bilang Suro. Ya, itu bulan haram, bulan mulia. Semulia bulan Dzulhijjah karena ada wukuf di sana, karena ada 10 awal Dzulhijjah. Semulia bulan Dzulqa'dah karena awal musim haji. Nah, bulan Muharram itu pulangnya jamaah haji. Ya, dan dia disebut dengan bulannya Allah. Dahulu di masa Nabi Musa, bulan Muharram juga bulan yang mulia. Karena saat itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun. Itu di bulan Muharram, khususnya tanggal 10 nanti, besok itu. Jadi orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan mereka ekspresikan gembira tanggal 10. Maka Nabi mengatakan, tahun akan datang kita puasanya mulai tanggal 9. 9 Muharram, habis itu puasa tanggal 10. Pahalanya menghapus dosa. Ahtasibu Allah yuqaffiru dzunuba sanatan madhiyah. Aku berharap kepada Allah semoga dengan puasa Anda 10 Muharram itu menghapus dosa kesalahan-kesalahan kita setahun yang lalu. Itu keutamaannya. Jadi teman-teman sekalian, dalam redaksi hadis tadi, ini bukan disebut bulan sial, tapi disebut dengan syahrullah, bulannya Allah. Jadi baik, melaksanakan apa Ustadz? Semua ibadah. Ibadah itu nggak hanya sholat, puasa, zakat, infak. Menikah juga termasuk ibadah. Ya, menikah juga termasuk ibadah. Maka ya, saman kok ekspresinya beda sendiri. Ya. Jadi teman-teman sekalian, semoga kita semuanya tidak menyalah-nyalakan kesialan atas perjalanan berumah tangga itu karena zaman dulu nikahnya Muharram. Nah, bukan itu. Ya, bukan itu. Sebab kesialan itu bukan itu. Nanti belum saya ungkap. Ingin saya dudukkan dulu supaya kita nggak menganggap bulan baik justru dibilang bulan tidak baik. Dalam beberapa khutbah saya terakhir, khutbah Jumat di beberapa masjid di akhir Dzulhijjah menyambut Muharram, saya bilang dengan keras bahwasanya ini bukan bulannya jin, bukan bulannya setan, bukan bulannya demit, tapi ini bulannya Allah. Kalau mereka itu diagungkan di bulan ini, jin itu besar karena 2 teman-teman. Satu adalah tatkala kita melemah sehingga kita jadi budaknya.
Ya ditakut-takuti terus pokoknya kita. Yang kedua tatkala kita sombong. Nah, sombong pun juga nggak boleh. Makanya Nabi mengatakan man raddatu at-tayratu min hajati faqad asyraka. Siapa yang dia itu menggagalkan rencananya, acaranya gara-gara tiarah, menganggap sial sesuatu, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Wa kaifa kafaratu ya Rasulullah? Bagaimana kafaratnya nebus dosa syirik itu ya Rasulullah? Maka lakukanlah pekerjaan itu, jangan menganggap sial, dan jangan lupa berdoa supaya Anda nggak sombong. Doanya gimana? Nabi mengajarkan doa supaya nggak sial tuh. Banyak nanti dicari ya. Salah satunya yang beliau ajarkan dalam hadis ini, Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan yang datang kecuali datang darimu. Wala tayra illa tayruka. Enggak ada kesialan yang terjadi kecuali memang Allah tetapkan. Wala ilaha ghairuk. Tidak ada yang berhak kami sembah, kami turuti, kami taati kecuali Engkau saja. Ghairuk, enggak ada yang lain ya Allah. Nah, itu doanya lakukan berlindung supaya kita enggak sombong. Insya Allah enggak apa-apa, teman sekalian. Insya Allah aman. Ya. Jadi kalau kita sering nurutin jin, nah jin itu akan membesar. Kita akan jadi budaknya selamanya. Bahkan sampai turunan. Turunan itu maka muncullah nanti lahir anak-anak indigo yang dia dianggap punya indera ketujuh dan sebagainya dan sebagainya. Ya kan itu turunan. Jadi kalau dia sudah kerjasama dengan orang tuanya, nurut dengan orang tuanya, maka anaknya kadang dijagain. Padahal anaknya nggak mau. Dia bahkan juga memilih mana yang paling lemah. Nah itu sudah nempel. Nah indigo itu harus diobatin. Kalau sampai dewasa ada efeknya nanti, ya ada efeknya. Karena tidak ada makan siang gratis bagi jin. Nggak ada makan siang gratis. Pasti ada sesuatu yang dikehendaki. Apapun, puncaknya adalah kesehatan kita. Puncaknya kita sakit, berujung kepada sampai kematian. Iya. Jin nasab itu termasuk salah satu jin yang susah untuk keluar, teman-teman. Ada dua jin menurut Imam Ibnu Qayyim. Satu jin nasab, dua jin mahabbah. Nah, teman-teman harus kenalan sama dua jin ini. Ya, kenalan. Satu jin nasab, yang dua jin mahabbah. Ya, kenalan nama ini. Kenapa harus kenalan? Nah, kalau kita nganggap sial itu ya, inilah yang bisa dijadikan kambing hitam. Ini gimana? Oh ya, gimana coba cek khodam gimana? Ini bahasanya orang TikTok ini, saya tahu. Cek khodam. Ya. Jadi gini teman sekalian, khodam itu dari kata khodim ya. Khodim itu pembantu aslinya. Khodimah pembantu perempuan, pelayan. Aslinya gitu. Jadi yang bantuin kita, dia sebenarnya baik gitu ya. Termasuk nanti dalam ilmu kesehatan ya tadi untuk pakai terapi kesehatan, bisa pakai jin, bisa dicolek-colek teriak-teriak semua gitu ya. Iya. Ya saya pernah terapi ke salah satu murid yang gurunya beliau di Jawa. Nah, beliau waktu pelajaran terakhir kabur karena ditawari ilmu pegangan itu. Ini cerita nyata di Balikpapan, beliau berguru di Jawa. Bagus, terapinya cocok saya. Terapinya cocok lah. Ya mulai dari totok punggung sampai terapi yang lainnya. Yumiho, beberapa terapi lah ceritanya. Nah, ada satu terapi terkait masalah struktur badan ini ya. Itu masya Allah ya, itu sudah ahli. Maksudnya ahli itu ilmunya itu benar-benar ada gitu ilmu. Cuman kadang orang tuh dibuat merasa nggak percaya diri. Ini dikasih pegangan, siapa tahu nanti nggak mempan ya pakai jurus terakhir ini gitu ya. Nah beliau kabur nggak mau, dikasih bekalan tuh nggak mau. Nah di antara yang mau tuh yang lagi viral waktu itu, colak-colek gitu. Nah, itu termasuk yang mau. Nah saya baru tahu, oh itu tuh, itu pakai jin tuh sekalian. Jadi ya memang sembuh. Loh, jangankan begitu. Orang-orang Nasoro yang mereka ingin memurtadkan seseorang di beberapa sekte Kristen itu menggunakan jin. Orang dibuat nggak jalan dulu, ya tahu-tahu lumpuh beberapa saat, ada undangan tiba-tiba dan menyasar ke tempat tersebut karena sudah ada di list daftar namanya. Ya, nyasar ke orang tersebut, nanti tolong datang. Ya, kalau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan nanti bisa jalan. Nah, itu jin dikirimkan dulu. Nah, itu juga dipraktekkan oleh beberapa sekte Kristen. Jadi orang nggak bisa jalan. Oh, sama membuat mata buta. Jin nutupin penghalang sini. Jadi nggak bisa. Nanti kalau sudah dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, dikasih begini sama tokoh agamanya, bisa melihat. Nah, maka dibilang mukjizat. Itu jin semua. Itu kerjaannya jin semua. Orang nggak bisa jalan, kerjaannya jin semua. Ya. Nah, itu makanya dalam pemurtatan itu dipakai dalam beberapa sekte Kristen. Ya. Termasuk dulu di Balikpapan ini ada juga yang seperti itu sektenya. Ya, jadi ya, orang tahu-tahu bisa sembuh dengan dicolek gitu saja. Nah, jin itu kadang baik untuk itu, tapi nggak ada makan siang gratis.
gitu ya. Termasuk jin mahabbah. Jin mahabbah ini teman-teman, terutama bukan hanya untuk cowok ya, terutama untuk cewek ya. Mahabbah itu jin yang memang sudah kesemsem dengan kita, jatuh cinta. Efeknya banyak teman-teman, dan itu banyak sebabnya, macam-macam ditelusuri. Mulai dari hal yang kelihatannya apa ya, jorok lah. Jorok tuh kenapa? Karena mereka itu melihat aurat kita. Jin itu kan makhluk gaib teman-teman. Nah, kita ini kan makhluk yang bisa dilihat. Nah, kita ini bisa dilihat sesama yang tidak gaib. Kalau ada orang mengaku bisa melihat yang gaib, di dalam dirinya pasti ada jin. Karena sesama gaib. Itu rumusnya. Kalau ada orang mengaku bisa melihat jin sewaktu-waktu ya. Kalau cuma sekali lewat gitu aja kadang memang orang ditampakkan. Tapi kalau ntar tak lihat dulu. Nah, itu berarti ada jinnya. Itu pasti ada jinnya. Karena rumusnya gaib itu hanya bisa dilihat dengan yang gaib. Berarti dia melihat ada gaib. Itu rumus gampang sekali. Kalau ada orang normal bisa ngelihat yang gaib itu nggak mungkin. Kecuali satu, mungkin ada karomah yang memang akan ditampakkan dan itu nggak bisa diulang. Karomah dan mukjizat bedanya dengan sihir itu. Ya, contoh Nabi Musa mukul tongkat nyebrang lautan jadi daratan, itu mukjizat untuk Nabi. Kalau untuk orang soleh namanya karomah. Ciri khasnya pukul tongkat itu lagi nggak bisa dijalan lagi, nggak bisa diulang karomah itu. Kecuali sesekali Allah tampakkan lagi di waktu yang lain. Kalau ada bisa diulang, jurus nyebrang Penajan tanpa ferry, itu sihir. Itu sihir. Itu beneran. Tanpa ferry, tanpa speed, itu sihir. Karena ada ilmunya. Enggak, iya. Gimana Pak? Oh iya. Ya, kalau ada yang nawari gitu enggak perlu teman-teman ya. Enggak perlu. Pasti ada jin yang dimasukkan. Cirinya gimana? Nanti minta nama ibu sampean. Siapa nama ibu kandungnya? Nanti dirajah kita. Dirajah lewat jarak jauh atau lewat jarak dekat. Nah, tuh raja itu pun juga ngelepasnya susah. Raja itu bisa punya fungsi banyak. Suara kita bisa merdu bagus, bisa dirajah lidahnya. Saya punya teman imam di salah satu masjid di Balikpapan nih. Setelah bertobat dulu Masya Allah beliau vokalis itu bagus suaranya. Sekarang Masya Allah. Tapi ada ya memang jin itu kalau keluar bisa meninggalkan sakit. Ada efeknya. Dan itu memang sembuh pelan. Nah, setelah bertobat beliau cerita dulu lisannya dirajah. Jadi suaranya jadi bagusnya bisa. Bantuan jin. Macam-macam jin itu bisa ngapa-ngapain sekarang itu. Ya. Tapi jangan tertarik ya, jangan tertarik. Jangan tertarik ya gitu. Nah, jin mahabbah itu dari hal yang paling konyol, yaitu apa? Dia sering melihat kita, mungkin melihat aurat kita. Aku jatuh cinta. Jatuh cintanya itu sampai level macam-macam keburukannya. Satu, lihat orang seganteng apapun kelihatan jelek. Jadi dia nggak mau dia yang datang sampai bingung, sampai itu minta yang caranya kayak mana lagi gitu. Yang ini enggak, yang itu enggak. Ya diruqyah itu kalau itu. Diruqyah. Mungkin ada jin penghalang jodoh. Loh, ada jin penghalang jodoh? Ada. Yaitu jin mahabbah salah satunya. Jadi orang yang melihatnya kelihatan tidak bagus, dia juga melihat orang. Kalau memang ekstrim jinnya, matanya dia yang dibuat untuk melihat orang, melihatnya jelek semua. Maksudnya nggak bagus menurut dia. Padahal itu sudah tutupi sama jin. Jin sama jin. Sampai nanti masalah nasab. Mungkin sampai terjadi pernikahan lah. Namanya sudah melekat sama dia. Dia menghalangi, mohon maaf ya, sel sperma itu nggak bisa menembus indung telur perempuan. Dicek sama dokter normal semua. Nggak ada masalah. Makanya juga ada ikhtiar untuk terapi kehamilan, juga harus ikhtiar ruqyah. Salah satunya selain ikhtiar nutrisi apa, mungkin pijet apa, stitok saraf apa, macam-macam ikhtiarnya pejuang garis biru itu. Tapi ya salah satu ikhtiarnya juga harus ruqyah. Ya, selalu harus ruqyah. Nah, ini macam-macam teman sekalian. Jadi kita nggak ngerti, kita nggak bisa nerka, nggak ya. Cuman sesuatu yang nggak kelihatan itu, nah inilah saya sampaikan di sore hari ini. Kesialan-kesialan yang terjadi itu, hal-hal yang buruk terjadi itu sebenarnya bukan disematkan karena mungkin bulannya salah, tanggalnya salah, atau mungkin bisa jadi jodohnya salah, enggak ya. Tapi banyak hal yang mungkin sebabnya karena dosa kita. Dosa kita entah dosa yang atas karena dulu pernah bekerja sama, kalau itu katanya jin. Kan yang kerja sama bagian atas. Nah, nanti jaga anak cucunya. Ya kan? Yang bawah nggak tahu apa-apa. Atau yang mana? Makanya di antara kesialan itu, maka terapinya ya tidak lain adalah taubat saja. Minta ampun banyak-banyak. Lihat tuh firman Allah dalam surat Nuh. Ya, dulu Imam Hasan Al-Basri
Pernah ditanya 10 permasalahan, macam-macam, termasuk masalah kebun, masalah rizki, masalah anak, masalah keluarga. Dan jawaban beliau cuma istighfar. Ngomel semua penanya. Masalah kami ini, wahai Syekh, beda-beda. Tapi kenapa jawabannya sama? Beliau kemudian membacakan surat ini, surat Nuh mulai ayat yang ke-10, surat 71. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Maka beristighfarlah kalian semua kepada Rabb kalian. Innahu kana ghafara. Tuhan kalian itu pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni, yursilis sama alaikum midro. Yang kekeringan Allah kasih guyuran hujan. Ini hujan itu simbolnya kalau memang paceklik ya hujan beneran. Kalau memang keringnya dompet ya mudah-mudahan itu rizkinya diguyur gitu. Simbol rizki itu kan hujan memang. Yursilis sama alaikum midroro. Wa yumditkum bi amwal. Harta kalian ditambah sama Allah. Wa banin. Anak kalian ditambah sama Allah. Ini kuncinya sama istighfar. Jadi menyingkap kesialan tuh ya tobat, nggak ada yang lain. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seorang laki-laki diharamkan rizki baginya sebab dosa yang dikerjakannya. Ini contoh, rizki sial dia karena dosa. Lah Ustadz, itu ada orang sholat yonda enggak masih jalan terus tapi kok rizkinya lancar banget. Gini teman-teman, kalau ini ya kita ini kalau masih disayang sama Allah, cara menyelamatkannya, Allah cara menyelamatkan kita dari keburukan itu caranya ditampar seperti itu. Justru tidak diberi saat kita bermaksiat. Justru Allah sayang sama kita itu. Sampai la'allahum yarji'un, agar kita rujuk lagi sama Allah. Ya, contoh Allah berfirman, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Sesungguhnya tidak ada musibah yang menimpa dirimu kecuali sebab kelakuan aidikum. Aidun dari kata yadun, tangan kalian sendiri. Allah juga berfirman, dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan ya, disebabkan karena ulah tangan manusia. Ya, untuk tujuan apa? Ujungnya adalah la'allahum yarji'un, agar kalian tuh rujuk sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang sama kita. Justru kalau orang sudah tidak disayang ya, dia diberi namanya istidraj. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ya, ayat berapa itu? Istidraj 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Lihat tuh, ada orang-orang yang kalian lihat semakin melupakan zikir kepadaku, mengingatku. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami justru bukakan kepadanya pintu-pintu kesenangannya. Hatta idza farhu bima utu. Sampai pada puncak kesenangannya, akhadnahum baghtatan. Kami ambil tiba-tiba, fa idzahum mublisun. Kalian akan mendapati orang paling stres ya orang ini. Jadi suatu saat nanti kalau diambil tuh orang paling stres karena nggak ngerti ngomong apa, mau melakukan apa, bingung. Isinya cuma ngamuk-ngamuk. Karena dia mendapatkannya tidak dengan cara ridho, tapi dia mendapatkannya dengan cara diululu. Ambil sana, ambil. Ya karena dia nggak mau nurut sama Allah. Sayangnya Allah kepada kita bukan karena wah kenapa kok saya sial terus. Enggak, supaya kamu balik, istighfar aja. Istighfar aja. Kalau sudah diistighfar, tracknya benar, nah nanti akan diberi oleh Allah keberkahan dalam kehidupan. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi sial itu garis besarnya apa? Saat kita bermaksiat sama Allah. Sial, hari sial kita adalah hari di mana kita berbuat dosa. Itu hari sial kita. Sehingga hari apapun tapi kita itu berbuat baik, itulah hari hoki kita. Itu hari hoki kita. Saya contohkan, kenapa Jumat disebut hari baik? Ya. Kemudian kita, wah kok saya kok enggak ya? Katanya Jumat hari baik. Ya, hari baik hari Jumat itu karena aktivitas amal soleh di dalamnya. Kenapa hari haji itu hari terbaik, hari Arafah? Karena hari Arafah itu semua orang berdoa, itu hari orang berdoa. Jadi Jumatan kalau kita tetap tidur, kalau kita tetap ndelosor ngorok, itu tetap hari sial tuh kita, karena nggak ada amal soleh kita. Tapi kalau hari Jumat kita berbuat baik, mulai subuh ada sedekah subuh, berapapun lah kita biasakan. Kalau nggak bisa tiap subuh ya seminggu sekali kita sedekah subuh, berapapun nilainya. Ada yang orang tuh ngumpulin sepekan, dikumpulin Jumat baru dikualin, tapi dikategorikan dia sedekah subuh karena tiap hari ngumpulin setempat nih, nanti hari Jumat saya store, sampai Jumat saya keluarin nanti. Ini sedikit-sedikit, karena kalau setiap hari masih kelihatan dikit, nggak bisa dinominalkan untuk beli apa yang berharga untuk orang. Ya dikumpulin setiap pekan, bisa, tapi sudah dapat nilai Pak sedekah subuh, berapapun tuh nilainya. Itu hari baik kita teman sekalian, itu hari baik kita. Kalau ada ujian yang lain, kenapa ini sumbatannya? Kayak Nabi Yunus, langsung la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, aku yang dolim ya Allah. Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana. Terus cepet solusi datang. Daripada ini, saya sering contohkan, daripada jari ini gara-gara indah, langsung saya kayaknya salah ya Allah. Ini sebab tangan saya yang saya mungkin nggak sadari. Nah itu teman-teman sekalian, menghilangkan sial itu taubat.
Hari sial, hari kita bermaksiat, hari kita berbuat dosa, menghilangkan sial ya tobat. Itu kuncinya. Jadi hari ini kita jangan menganggap lagi kesialan itu pada yang baik-baik. Kepada nabi, kepada dai, kepada guru baca Quran. Ini sih gara-gara kalau Senin sore ada pengajian disalahin ya. Karena itu lumayan nih, waktu adalah uang. Sekian lumayan 1 jam tuh bisa prospek 1. Nah, itulah itu kalau kita seperti itu bayangannya. Ya sabu'an nama lahu ahladah. Banyak orang mengira bahwasanya hartanya, kesuksesannya itu akan mengekalkan kebaikan. Allah katakan kalla la yumbadanna fil khutamah. Justru itu yang menjadikan nanti kita akan terseret dalam neraka hutamah. Jadi jangan menganggap sial kebaikan, apalagi hari. Nah, kalau yang ada nasnya, contoh kalau nama ya teman-teman. Nama itu bisa bawa sial nggak teman-teman? Ya. Contohnya yang tadi bilang bisa. Iya, harus ada contohnya dong. Apa contohnya? Jadi kalau hak nama memang ada dalilnya, ya. Nabi pernah nyuruh orang meras unta ya, meras unta. Nabi sebelum memeras itu nanya dulu namanya. Nah, ini juga interview karyawan, tanya namanya, artinya apa gitu. Loh, saya bacakan hadisnya ya. Jadi Nabi memfilter nama-nama yang baik. Kalau namanya baik, disilahkan meras unta, ya. An Yahya bin Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ya may yahlub hadhihi, siapa yang mau meras unta ini, faqama rajulun, berdiri seorang laki-laki ya, wahai Rasulullah, saya ya Rasulullah. Ditanya sama Nabi, masmuk, siapa namamu? Qala lahu rajul Murrah, nama saya Murrah. Murrah itu artinya pahit ya. Faqala lahu Rasul sallallahu, maka Rasul berkata kepadanya, ijlis, duduk, enggak usah merah kamu. Kemudian Nabi bertanya lagi, mayakhlub hadhihi, Nabi lagi cari yang memerah susu. Berdiri seorang lagi kemudian mengatakan, saya Rasulullah. Ditanya, masmuk, siapa namamu? Qala Harbun. Harbun artinya huru-hara, perang. Harb itu ya. Namanya itu. Ini namanya, ya. Ya, kisruh, ini tukang buat kisruh. Faqala lahu Rasul sallam, maka berkata Rasul kepadanya, ijlis, duduklah. Thumma mayahlub hadhihi, kemudian Nabi cari lagi, siapa yang mau meras susu unta ini? Faqama rajul, berdiri seorang laki-laki dan Nabi bertanya lagi, masmuk, siapa namamu? Qala ya'ish, ya'ish itu artinya kehidupan. Artinya kehidupan. Faqala Rasul, ukhlub, kamu monggo, silahkan kamu yang meras, wahai kehidupan. Gitu ya. Jadi artinya bagus. Nah, karena artinya bagus, ini nama itu doa. Jadi Nabi suruh memerah susunya namanya yang bagus. Nah, dulu kami di pondok teman-teman, orang tua itu pasti dimintain izin sama ustadz. Kalau ada namanya menurut ustadz artinya jelek, diganti. Nah biasanya hari ini sampai jadi ustadz itu namanya 2, nama asli akte sama nama dari pondok. Ada itu tandanya. Itu pernah masuk pondok itu ya. Namanya diganti beneran. Saya punya banyak teman-teman gitu, namanya diganti. Karena memang namanya jelek kalau dipanggil. Ya, namanya jelek. Ya, yang penting Ustadz, bahasanya pakai bahasa Arab? Nggak harus. Cuman kalau mau pakai bahasa Quran ada bahasa Arabnya. Bahasa Jawa boleh. Bejo, bagus nggak? Bagus, kan beruntung ya kan? Bagus ya. Ya, bahasa apa saja silahkan. Asal maknanya tahu bagus. Ya, tahu bagus. Dan itu doa. Kalau mungkin persepsi beberapa suku ada nama yang namanya nama keberatan. Sebenarnya enggak ya. Nama itu doa. Orang tua memberi nama itu harapannya memang contoh jadi pemimpin. Jangan bilang, wah ini kalau nama ini dia pemimpin terlalu keberatan, makanya dia sering sakit-sakit. Nah, kalau itu dalilnya darmu gandul kalau itu. Ya, kalau saya tidak percaya dengan itu, karena kata Rasulullah, nama itu doa. Sehingga kita itu suruh minta sama Allah tuh yang terbaik. Jadi bukan membuat anak itu enggak, itu doa, harapannya jadi orang baik. Gitu ya. Maka sama seperti kalau minta surga, Rasul memerintahkan minta surga terbaik sekalian. Ya, ibaratnya kalau jatuh pun masih di teras surga gitu loh. Jangan minta yang paling bawah, jatuhnya nggak tahu kemana gitu. Ya, minta yang paling tinggi, Jannatul Firdausil A'la. Minta itu yang baik-baik. Ngasih nama juga yang baik-baik. Karena doa kan minta itu sama. Ya Allah, kemudian Imamul Muttaqin namanya. Imamul Muttaqin pemimpinnya orang bertakwa. Meskipun pada akhirnya ya cuman pemimpin keluarga, enggak apa-apa kan? Mudah-mudahan yang keluarganya kecil kayak keluarga Nabi Ibrahim itu kan kecil tapi menggemparkan dunia, ya, menggemparkan kerajaannya Namrud. Keluarganya kecil aja, ucapannya membuat gemetar Namrud. Keluarganya kecil aja, ya. Itu pemimpin orang bertakwa. Enggak apa-apa kasih nama itu, kasih nama tahu artinya. Jadi pastikan nama itu kita ngerti artinya. Jadi kalau kita manggil sudah ada bahasa doanya di sana.
semoga jadi ini. Karena bisa nama yang jelek itu bawa sial pernah. Di masa Umar bin Khattab, teman sekalian, ada terjadi kebakaran. Ini kisah nyata. Kemudian sahabat Umar bertanya sama orang-orang, siapa itu daerahnya siapa itu? Ini orangnya, wahai Umar, orangnya ada di sini. Siapa namanya? Dipanggil. Nah, waktu itu dipanggil oleh sahabat Umar, radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Jamrah. Oh, namamu Jamrah? Iya. Ya, Jamrah itu artinya bara api. Ya. Faqala ibnu man, kamu anaknya siapa? Qala ibnu Syihab, saya itu anaknya panah api. Ibnu Syihab, Syihab itu panah api. Qala mimman, dari daerah mana? Minal Khurqah. Khurqah itu daerah kebakaran. Khurqah. Oh, ini Naruto bukan ini ya, lain ya. Ada tanda apinya di sini. Ya. Kemudian ditanya lagi, aina maskanuka, kamu tinggalnya di lembah mana? Bi harrotin nar, ya, harrotin nar itu tanah berbatu api. Jadi semuanya unsur api semua nama-namanya. Nama tempatnya, nama orangnya, nama apanya. Maka sahabat Umar mengatakan, adrik ahlaka, kamu selamatkan keluargamu sekarang. Faqadih taroku, mereka sedang kebakaran sekarang. Dan beneran kebakaran memang. Jadi ceritanya sudah dengar berita kebakaran, kemudian daerahnya siapa? Daerahnya fulan, mana orangnya? Ini orang kampungnya nih, dipanggil. Ditanya namanya, tentangnya namanya jelek semua. Nama bapaknya jelek, nama tempatnya jelek, semuanya nama jelek. Jadi janganlah kasih nama seperti itu. Di kampung saya dulu, di Kediri, ada, ini ibu saya yang bercerita. Jadi ibunya itu Islami itu karena ya akrab dengan Quran, senang menghafal Quran. Tapi ya tadi mungkin kekurangannya tidak paham makna. Semua anaknya diambil nama-namanya dari Quran, ya. Tetapi masya Allah ya, subhanallah ya, ada yang namanya Hawiyah. Ya. Hawiyah tuh nama neraka, ya kan? Pokoknya ada ahnya itu kan nama perempuan katanya, ya. Hawiyah, siapa lagi? Bagus sekali namanya Quran semua. Tapi artinya jelek semua. Ya sama kayak Tony itu kan nama dari Quran ya Syaitoni Rojim ya. Singkatan enggak ya, bukan kata saya. Lain, itu bukan kata saya ya. Jadi kalau ada orang niatkan nama mempersingkat tapi singkatan dari jelek, enggak boleh ya. Kenapa dipanggil Tony? Ya karena ini Pak, karena dari Quran. Mana ayatnya? Syaitoni rojim. Nah, itu berarti tidak boleh. Tapi kalau tonenya mungkin bahasa Indonesia dan artinya nggak bagus, mungkin ya nggak masalah. Ya, jadi kalau para nabi itu kan bahasanya nggak bahasa Arab, bahasa Ibrani kan banyak. Bani Israel, Ibrahim bahasa Ibrani, Maryam itu artinya abidah, orang yang wanita ahli ibadah. Bagus, tapi bukan bahasa Arab nggak apa-apa. Jadi nggak harus bahasa Arab gitu loh. Jadi bisa nama itu doa, sehingga kalau nama yang jelek ya ada efek sialnya, bisa nggak Ustadz? Ya bisa jadi karena jadi doa. Nama itu bisa lah nanti kesialan datang dari sana. Iya, karena kita selalu mengucapkan kalimat jelek itu, memanggil dengan panggilannya jelek. Maka kita diperintahkan untuk memberikan nama-nama terbaik untuk keluarga kita, gitu ya. Baik, teman sekalian. Jadi sampai poin itu. Saya sampaikan ringkas. Satu, jangan menyematkan kesialan pada kebaikan. Yang kedua, kesialan itu adalah tatkala kita bermaksiat kepada Allah. Hari kita sial adalah hari kita berbuat dosa, dan cara menghilangkan sial adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu ya nggak harus astagfirullah saja. Dipastikan kita ninggalkan dulu, karena nggak bisa astagfirullahaladzim tapi kita masih jalanin. Jadi kita janjian berbuat dosanya jam 5, Jumatan astagfirullahaladzim dulu. Ya astagfirullahaladzim dulu ya, nanti jam 5 aja ya, gitu ya. Ya nggak bisa. Yang jam 5 cancel dulu lah. Iya, jam 5 cancel dulu. Ya kalau nggak bisa diterima astagfirullahaladzimnya kalau jam 5-nya belum di cancel. Ya yang ada janjian jam 5 dan itu keburukan, cancel sekarang ya, biar nggak sial hari kita, gitu toh. Baik teman sekalian, ada yang ditanyakan? Mbak biasanya. Silakan. Bebas, tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
Jangan malu bertanya, meskipun kelihatannya pertanyaannya kocak, nggak apa-apa. Ya kan belum kan siapa tahu itu faedah untuk yang lain. Ya, jangan diremehkan pertanyaan itu. Saya ingin contohkan ya, ada anak kecil, saya pernah tanya nggak mau masuk surga, gara-gara bapaknya nggak mau nanggepin pertanyaan. Kenapa? Anaknya bertanya, Pak, di surga ada es krim nggak? Bilang bapaknya nggak ada. Nah, itu contoh, nggak boleh kita ngeremehin pertanyaan. Gitu loh. Di surga nggak ada es krim katanya. Ya saya nggak mau masuk surga. Jadi kok ada aneh, ada nggak mau masuk surga? Oh, gara-gara salah pertanyaan atau orang tuanya meremehkan pertanyaan. Nggak boleh, pertanyaan bebas. Walakum fiha matastahi anfusakum matadde anfusakum walakum fiha matastahun. Di dalam surga itu apapun yang kamu pengini ada, gitu loh. Ada ayatnya kok. Iya. Ya, Ibu. Nah, bisa dijelaskan lagi biar kita nggak salah pengucapannya, karena ada yang salah pengucapan itu justru dari seorang ustadz gitu. Sebenarnya gini, asalnya Masya Allah itu dipakai sama dengan Subhanallah untuk ekspresi mengagungkan ya, takjub, ekspresi itu takjub. Cuman dalam bahasa beberapa redaksi bahasa Al-Quran, contoh kita dalam surah Al-Kahfi, kenapa engkau nggak masuk kebun dengan membaca Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kebun itu identik dengan keindahan yang ada, kita kagum, maka kekaguman itu kita dicontohkan dengan Masya Allah. Subhanallah itu dibahas dalam bab tobat. Jadi tobat itu kalau dosanya perilaku pakai astaghfirullah, ya. Tapi kalau dosanya pemikiran tuh kita mikirin apa Allah nggak tahu maksud saya ya, itu berdosa kita sama Allah, teman-teman. Karena kita menganggap Allah yang maha sempurna itu nggak tahu gitu loh. Apa Allah nggak sayang sama saya? Padahal Allah itu Ar-Rahman. Tapi kita bilang Allah nggak sayang sama saya, itu dosa. Tobatnya harus Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah dari perkara jelek. Nah, itu arti aslinya. Jadi dia untuk mengagumi Allah, tapi atas suatu perkara yang jelek di benak kita. Nggak mungkin Allah kayak gitu. Maha suci Allah dari prasangka saya. Itu tobatnya pakai Subhanallah. Subhanallah. Nah, makanya Nabi Yunus selamat dari perut ikan itu karena tasbihnya, bukan istighfarnya. Yang paling berat tasbihnya. Kenapa? Karena Nabi Yunus pernah berprasangka, loh saya ini kan Nabi yang diundi harus namanya terjun turun dari laut ke laut, kok nama saya terus? Ya, itu kan prasangka jelek sama Allah. Nabi Yunus, maka Nabi Yunus bertasbih. Allah katakan, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau Nabi Yunus nggak banyak bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti dia nggak akan kelar masalahnya sampai hari dibangkitkan. Makanya kita kalau untuk mempermudah urusan kita juga suruh baca tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu yang paling detail. Atau cuman subhanallah, subhanallah. Maka berangkat dari sinilah Subhanallah itu sering dipakai untuk menyangkal sesuatu yang jelek agar tidak berkepanjangan. Kita kagum, tapi kagumnya terhadap lihat sesuatu yang jelek. Contoh, sampean punya anak, diajari ini contohnya ya, apa yang biasanya dialeknya susah anak kecil itu, bahasanya, ucapannya. Contoh papa, ya panggilnya papa, papa sampai 10 kali ndak bisa. Kita jangan bilang Masya Allah nak, nanti bodohnya awet. Iya. Jadi gini, enggak, asbabun urutnya kan lihat kebun di surat Al-Kahfi itu, lihat kebun biar keindahannya nggak pudar, itu kan suruh bilang Masya, lihat kembang bagus, Masya Allah bagusnya, supaya awet keindahannya. Karena ada satu penyakit namanya ain, itu salah satunya karena kita memuji makhluk tapi lupa memuji Allah. Nah, makanya suruh bilang Masya Allah, supaya apa? Kebaikannya itu tidak hilang. Ya, nah itu kan aslinya gitu. Tapi kalau untuk keburukan lebih cenderung ya tadi loh, bisa awet nanti ya. Makanya subhanallah itu untuk ya Allah susahnya diajarin ini anak. Nah itu subhanallah nak, ya supaya cepat hilang
dimaafkan. Karena tadi termasuk cara bertobat menghilangkan hal yang jelek di pikiran. Kita kan melihat jelek itu kan prasangka kita kemana-mana ini. Nah, supaya baik itu semua jadi baik di kita, baik di yang jelek itu juga baik, maka kita bilang Maha suci Allah dari hal yang buruk seperti itu. Allah nggak mungkin buat buruk kayak gitu. Semua sudah tercipta sempurna kok. Suruh bilang Subhanallah. Asalnya seperti itu. Andaikan mungkin salah ucapnya atau apanya, kalau memang mungkin dimaafkan lah teman sekalian, ya. Tapi saya hanya menyampaikan asalnya untuk itu. Asalnya untuk itu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya, jadi ain itu penangkalnya masya Allah dan fal yubarik alaih, doakan keberkahan untuknya. Nabi itu ngajarin kalau datang ke pengantin suruh mendoakan keberkahan, bilang masya Allah, masya Allah. Yang dia bilang masya Allah kadang ya paling enggak masya Allah untuk gaunnya gitu ya. Orangnya nggak usah lah ya. Komentarin lakinya orang, komentarin bininya orang ya. Ya, enggak ngagum ya masya Allah. Bilang barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa? Karena memang keindahan itu pasti akan ada muncul hasad daripada yang melihat. Maka menangkal itu Nabi mendoakan keberkahan. Ya, keberkahan. Jadi hati-hati teman sekalian kepada pujian berlebihan, tak menyebut nama Allah ya. Jadi hakikatnya semua keindahan, semua kebaikan itu datang dari Allah. Allah itu pencemburu, termasuk dalam bab syirik. Kenapa Allah itu meletakkan dosa syirik yang besar? Karena Allah pencemburu. Enggak boleh diduakan dalam hal doa, permintaan, termasuk tadi pujian. Ya, enggak bisa disamakan. Gitu ya, enggak bisa disamakan. Maka pertama kali yang kita puji adalah Allah. Masya Allah, semua ini itu apa-apa, sya'a itu kehendaknya Allah. Ini semua terjadi karena kehendaknya Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Mungkin dia dapat harta atau dapat apa, kita nggak boleh muji secara langsung gitu atau gimana? Iya nggak apa-apa, yang penting hati kita dibersihkan. Kita bilang masya Allah, semoga antum tambah lancar rezekinya, gitu aja. Masya Allah, ya mudahan ketular ke saya, gitu. Boleh lah, boleh. Masya Allah, ya gitu ya. Lihat gemes sama anak kecil tahu ya masya Allah gitu ya. Jangan subhanallah. Ya sebenarnya subhanallah untuk bagus. Subhanallah itu asumsi kita adalah melihat keindahan kan. Tapi kalau dalam banyak redaksi justru adalah untuk menepis keburukan yang ada. Maha kan artinya maha suci bagi Allah. Atas apa? Atas sesuatu yang buruk. Allah tuh nggak pernah disematkan keburukan. Bersih Allah itu. Jadi kalau ada yang jelek-jelek suruh bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak bagus itu ya subhanallah. Ini nggak prasangka kita lagi jelek. Subhanallah. Kok saya mikirin itu ya? Subhanallah. Kok saya mikirin ini ya? Subhanallah. Ada pikiran-pikiran atau bahkan mungkin piktor-piktor itu. Hilangkannya subhanallah, subhanallah. Jangan masya Allah. Kalau masya Allah nanti pikirannya kotornya awet ini. Bahaya. Ya, sebenarnya gitu asalnya. Tetapi ala kulli hal, ini hanya sekedar ijtihad atau pendapat dari beberapa referensi. Kalau ada yang lebih tahu dari ini, yang menjelaskan lebih detail dan itu memang ilmiahnya ya, nah silakan diamalkan gitu ya. Tapi yang sebatas saya tahu dengan keterbatasan ilmu, ya pembagiannya seperti itu dan artinya seperti itu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Alhamdulillah. Cukup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati faya qadhiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah nas'aluka rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Nas'aluka ya Allah rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Ya Ghani ya Hamid akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Nas'aluka ya Rabbana husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.